Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Lebaran akan mereview 5 film berikut. Freaky bergenre horor komedi Amerika Serikat tahun 2020. Durasi film 1 jam 43 menit. Tahun rilis 13 November 2020. Disutradarai oleh Christopher Landon, produser Jason Blum, penulis skenario Michael Kennedy dan Christopher Landon, penyunting Ben Bowden, pemeran Vince Vaughn, Catherine Newton, Katie Veneran, dan lain-lain. Film yang menceritakan seorang remaja yang bertukar jiwa dengan pembunuh berantai. Freaky menceritakan tentang Billy, seorang siswi sekolah menengah yang merasa tidak terlalu nyaman dengan dirinya sendiri. Di rumah dia berurusan dengan kehilangan ayah dan ibu yang tidak bisa mengatasinya. Saat di sekolah, ia adalah maskot sepak bola yang diintimidasi oleh anak perempuan dan ditolak oleh anak laki-laki. Hingga pada suatu saat malam hari, dia melihat sosok menyeramkan yang tak lain adalah seorang pembunuh berantai bernama Blissfield Butcher. Dengan pasrah, Millie berlari dari kejaran sang pembunuh, dan saat ia akan dibunuh, sebuah keajaiban terjadi. Secara tak terduga, Millie dan Blissfield hanya memiliki waktu kurang dari 24 jam sebelum tubuh mereka tertukar secara permanen. Unsur intrinsik tema selalu adalah yang menyebabkan pertukaran jiwa. Alur maju, latar waktu pagi sampai malam, latar tempat aula sekolah, latar suasana menegangkan dan mengerikan. Penokohan Vince Vaughn sebagai The Blissfield Butcher, seorang pembunuh berantai yang dikenal sebagai legenda urban. Dia dan Millie bertukar badan karena belati mistik. Catherine Newton sebagai Millie Kessler, seorang siswi SMA yang secara tidak sengaja bertukar tubuh dengan Blissfield Butcher. Amanat: setiap orang mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri dan percaya di setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Raya and the Last Dragon bergenre animasi fantasi musikal. Durasi film 107 menit. Tahun rilis 3 Maret 2021. Disutradarai oleh Don Hall dan Carlos Lopez Estrada. Produser Osnat Suter dan Peter Del Vecchio. Penulis skenario Kui Nguyen dan Adele Lim. Penyunting Fabian Rowley dan Shannon Stein. Pemeran Kelly Mary Tran, Awkwafina, Aja Wong, Gemma Chan, Talleyrand, dan lain-lain. Pada 500 tahun yang lalu, di dunia fantasi Kumandra, manusia dan naga hidup berdampingan dengan harmonis. Namun ketika monster jahat yang dikenal sebagai drone yang mengancam daratan, para naga mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan umat manusia. Sekarang 500 tahun kemudian, Kumandra terpecah menjadi 5 bangsa dan monster yang sama kembali lagi. Raya, putri dari kepala suku Benja, memulai perjalanan untuk menemukan naga terakhir dan berusaha untuk meninggalkan drone untuk selamanya. Tema petualangan mencari kepercayaan, alur campuran latar waktu pagi sampai malam, latar tempat negeri fantasi Kumandra, latar suasana menegangkan dan mengemaskan. Penokohan Kelly Mary Tran sebagai Raya, seorang pejuang yang tak kenal takut dan bersemangat dalam mencari naga terakhir. Awkwafina sebagai Sisu, naga air yang dapat berubah menjadi manusia dan merupakan naga terakhir. Dan masih banyak lagi tokoh yang lain. Amanat: jangan mudah percaya kepada seorang. Seperti yang dikatakan Raya kepada Sisu, don't trust anyone. Godzilla vs. Kong bergenre fiksi ilmiah, laga, fantasi, drama. Durasi film 113 menit. Tahun rilis 24 Maret 2021. Disutradarai oleh Adam Wingard, produser Thomas Tull, John Jasny, Brian Roger, Mary Perrin, Eric, dan Alex Garcia. Penulis skenario Eric Pearson dan Max Bernstein. Penyunting Josh Caver. Pemeran Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Terry Henry, Julian Dennison, dan masih banyak lainnya. Film ini mengambil sudut pandang Kong dalam menghadapi Godzilla. Hal ini sudah ditampilkan sejak awal adegan. Ada lagu klasik menyertai aktivitas Kong mulai dari bangun tidur, mandi, dan sarapan. Namun habitat yang ia tinggali hanyalah kesemuan. Skor yang menegangkan pun merusak aktivitas santai dan lagu klasik. Seakan Kong menunjukkan realita hidupnya. Dr. Ellen Andrew yang khawatir Godzilla dapat menemukan musuh bebuyutannya, yaitu King Kong. Ia dan timnya lalu memutuskan untuk menyembunyikannya. Selama di pulau tersebut, Kong menjalin hubungan persahabatan dengan putri angkat Ilan, yaitu Jia, seorang gadis berbumi yang tunarungu. Pertarungan ini dimulai saat Kong melakukan perjalanan berbahaya untuk menemukan rumahnya yang sebenarnya. Dalam perjalanan, tiba-tiba bertemu dengan Godzilla yang marah dan menyebabkan kehancuran di seluruh kota. Pertikaian epik antara kedua raksasa tersebut dipicu oleh kekuatan yang tidak terlihat. Pertempuran tersebut menyenangkan, bersemangat, dan penuh aksi. Pertandingan kelas berat tersebut ditampilkan dengan efek visual dan urutan aksi yang luar biasa.
Seperti yang diharapkan, perkelahian antara Titan adalah bagian terbaik dari Godzilla versus Kong. Apalagi bagian ketika satu monster raksasa menghantam wajah monster raksasa lainnya. Unsur intrinsik, tema action, alur campuran, latar waktu pagi sampai malam, latar tempat dimensi lain, lautan, kutub, Hong Kong, latar suasana menegangkan dan mengharukan. Penokohan yang paling berpengaruh pada film ini yaitu Jia, yang merupakan gadis kecil yang bisa berdialog dengan Kong. Amanat, kita harus melestarikan habitat hewan dan jangan memanfaatkannya untuk kepentingan diri sendiri. Chaos Walking, bergenre action fantasy. Durasi film 109 menit, tahun rilis 5 Maret 2021. Disutradarai oleh Doug Liman, produser Doug Davidson, Alison Shermer, Erwin Stoff, dan Alison Winter. Penulis skenario Patrick Ness, Christopher Ford, penyunting Dodge Chrysler, pemeran Tom Holland, Daisy Ridley, Damien Beecher, David Oyelowo, dan masih banyak lainnya. Film yang berlatar belakang waktu di tahun 2557 di sebuah planet yang dikenal sebagai dunia baru. Film ini mengisahkan peradaban manusia pada masa yang akan datang saat kaum wanita telah tiada. Peradaban baru tersebut disebabkan suatu kejadian hebat yang menciptakan kondisi bernama The Noise. The Noise mengakibatkan semua orang bisa saling mendengarkan pikiran dalam bentuk gambar, kata, dan suara. Makanya tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Todd Hewitt adalah sosok pria termuda yang tinggal di sebuah pemukiman bernama Prentice Town, yang dipimpin oleh seorang wali kota bernama Prentice yang jahat. Di sana semua wanita telah dibunuh olehnya. Kondisi semakin rumit ketika Todd bertemu dengan seorang perempuan bernama Viola. Kedatangan Viola pun menimbulkan berbagai pertanyaan, bukan hanya karena Viola seorang perempuan. Dirinya juga ditemukan terdampar bersama sebuah pesawat. Anehnya lagi, ia tidak terdampak oleh The Noise. Dari sini konflik mulai bermunculan hingga membuat nyawa Viola dalam bahaya. Todd pun berjanji akan selalu melindungi Viola, terutama dari Prentice yang ingin melenyapkannya. Unsur intrinsik, tema action petualangan, alur maju, latar waktu pagi sampai malam, latar tempat danau hutan dunia baru, latar suasana seru menegangkan, ada lucunya juga. Penokohan, Todd Hewitt adalah sosok pria termuda yang tinggal di sebuah pemukiman bernama Prentice Town. Viola adalah seorang gadis misterius yang jatuh mendarat di kota Prentice Town. Prentice yaitu wali kota Prentice Town, dan dia juga berhasil memanipulasi para pria di Prentice Town untuk membunuh para wanita. Amanat, jangan mudah percaya kepada orang lain tanpa ada bukti. Soal The Boys, Always and Forever, bergenre komedi romantis, berdurasi 115 menit, tahun rilis 12 Februari 2021. Disutradarai oleh Michael Fimbonari, produser Matt Kaplan, penulis skenario Sofia Alvarez, penyunting Michael Harrison, Joe Klotz, dan Tamara Mim. Pemeran Lana Condor, Noah Centineo, Janelle Paris, Anna Ketchler, Rose Butler, dan masih banyak lagi. Film ini berkisah tentang Lara Jean yang berlibur ke Korea bersama keluarganya. Ia berpisah sementara dengan sang kekasih yaitu Peter Kavinsky. Meski begitu, hubungan keduanya masih terjalin romantis melalui video call. Setelah kembali ke Amerika, Lara Jean menikmati masa-masa terakhirnya sebagai murid SMA. Dirinya juga menghadiri prom bersama Peter dan teman-teman sekolahnya. Masalah muncul ketika Lara Jean dihadapkan kepada kemungkinan harus berkuliah di kampus yang berbeda dengan Peter. Keduanya pun menjalin hubungan jarak jauh yang paling mereka hindari. Unsur intrinsik, tema percintaan, alur maju mundur, latar waktu pagi sampai malam, latar tempat gedung sekolah Amerika Serikat dan Korea. Latar suasana menyenangkan dan menyedihkan. Penokohan, Lara Jean seorang siswa sekolah menengah dan pacar Peter. Peter pacar Lara Jean. Amanat, saling percaya dalam hubungan itu hal yang sangat penting. Itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.